Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Kali ini saya akan membahas tentang faktor kegagalan. Nah, jadi gini, banyak orang-orang sukses itu, mereka tuh paham tentang faktor kegagalannya. Dan ini tidak disadari oleh banyak orang-orang yang sering kali gagal atau belum pernah gagal atau baru sekali gagal, tapi sudah hampir menyerah. Nah, di sini saya akan bahas tentang bila kamu paham 5 faktor ini, kamu akan paham cara mengatasi kegagalan. Nah, sahabat SP30, sebelum Anda tahu dan paham saya bahas video ini, Anda harus tahu rasanya gagal. Anda pernah gagal nggak dalam hidup ini? Mungkin gagal naik kelas, atau gagal dalam ujian, atau gagal dalam ujian masuk perguruan tinggi negeri, atau gagal dalam kita bersepeda, pernah jatuh, atau gagal diolok sama teman. Nah, Anda harus tahu yang namanya kegagalan. Atau Anda sudah try something, mencoba sesuatu, tapi kalian tetap gagal. Nah, jadi video ini memang saya tujukan kepada orang-orang gagal, yang mana Anda harus paham bagaimana cara mengatasi kegagalan itu. Ya, nah sekarang saya percaya bahwa orang sukses itu adalah orang yang jauh lebih banyak gagal daripada orang yang tidak sukses. Nah, itu catat itu. Ya, di menit keberapa tolong catat. Orang yang sukses lebih banyak gagal daripada orang yang belum sukses. Itu sudah pasti. Kita perhatikan penemu lampu, Thomas Alva Edison. Dia itu sudah mengalami kegagalan sampai 9.999 kali. 10.000 kali itu mengalami kegagalan. Anda baru membuat lampu berapa kali, Anda sudah menyerah. Beda kan? Anda tahu pendiri Kentucky Fried Chicken, dia sudah ditolak 1.009 kali. Ya, itu kegagalan yang dia alami. Justru orang-orang sukses, mereka mengalami kegagalan lebih banyak. Nah, oleh sebab itu, faktor kegagalan ini Anda harus paham bagaimana cara mengatasinya. Anda harus tahu faktor pertama. Faktor pertama adalah Anda tidak pernah memulai. Nah, itu dia yang menyebabkan Anda tidak tahu faktor kegagalan ini, cara mengatasinya gimana. Ketika Anda tidak pernah memulai sesuatu, bagaimana Anda bisa tahu dia akan sukses atau tidak? Dia akan berhasil atau tidak? Anda tidak pernah akan tahu. Karena Anda nggak pernah memulai. If you never try, you never know. Itu selalu kata-kata yang selalu saya sampaikan. Kalau Anda nggak coba, gimana Anda tahu? Kalau Anda nggak tahu rasanya bikin masakan gosong, gimana Anda mau jadi chef yang terkenal? Kalau Anda tidak tahu caranya merawat mobil yang baik, bagaimana jadi montir yang hebat? Kalau Anda tidak tahu bagaimana cara rasanya cedera di kaki, bagaimana menjadi atlet yang kuat? Because you never try. Ya, jadi yang paling berat itu cara memulainya. Ketika Anda bisa memulainya, nah itu cara mengatasi kegagalan pertama. Soal dia sukses atau gagal, itu nanti urusan kedua. Yang pertama, tahu cara memulainya. Jadi kalau Anda cuma berkutat di dunia Anda sendiri, mulai nggak ya, mulai nggak ya, mulai nggak ya, Anda tidak pernah akan sukses. Ya, itu dia. Ini saya bongkar tipsnya. 2, cara mengatasi kegagalan kedua. Tidak ada goals atau tidak ada planning. Ya, goals dan planning. Ya, jadi kalau goals saja tidak ada, apalagi planning. Tidak ada target, tidak ada perencanaan. Sudah pasti. Jadi Anda pun besok mau kemana, Anda nggak tahu. Sama seperti kayak pemain sepak bola, Anda tahu. Permainan sepak bola yang menarik itu kan adalah 11 pemain, antara 11 pemain. 22 pemain memperebutkan satu bola kan. Dan yang menarik apa? Yang menarik adalah bagaimana indahnya bermain sepak bola itu, memasukkan bola itu ke jaringnya lawan. Nah, sama ketika hari ini sebuah permainan itu bisa menjadi menarik karena ada goals yang dikejar, karena ada target yang dikejar. Kalau Anda melakukan sesuatu tidak ada target yang dikejar, permainan itu jadi tidak menarik. Begitu juga dengan faktor kegagalan ini. Kalau Anda tidak punya target, tidak punya perencanaan, bagaimana Anda itu bisa mengerti dan mengatasi kegagalan Anda? Ya, orang yang buat goals dan target aja masih bisa gagal, apalagi tidak buat. Oke, klik dapat sesuatu. Yang ketiga, suka menunda-nunda. Nah, orang yang suka menunda itu adalah orang yang pasti mengalami kegagalan. Contoh, pekerjaan yang bisa selesai hari ini Anda tunda besok. Pekerjaan yang bisa selesai besok Anda tunda minggu depan. Pekerjaan yang bisa selesai 1 minggu ini Anda tunda bulan depan. Akhirnya terbelengkalai, tidak pernah terselesaikan. Sebentar sudah berapa video yang saya buat, saya adalah orang yang paling tidak suka menunda.
When you do something, ketika Anda melakukan sesuatu, finish today, selesai hari ini, selesai hari ini. Jangan sampai besok atau lusa, atau minggu depan. Maka saya percaya itu tidak pernah akan terjadi. Ya, jadi oleh sebab itu kalau bisa do it right now, lakukan sekarang, then do it right now. Ya kan? Don't procrastinate, ya. Jangan menunda. Oke, kalau Anda hari ini suka rejected atau suka menolak sesuatu, enggak lah, nantilah, inilah, itu, Anda nggak akan pernah berhasil. Jadi mengatasi konflik diri itu sebenarnya faktor kegagalan yang paling utama. Dengan Anda nonton video saya ini, Anda tuh sebetulnya sedang mengatasi konflik diri Anda. Jadi konflik diri Anda ini harus diatasi. Karena faktor kegagalan terbesar sebenarnya adalah di dalam dirimu sendiri. Oke? Yang keempat, banyak alasan. Bahasa Inggrisnya too much excuses. Terlalu banyak alasan. Wah, nanti kalau tunggu saya udah lulus lah, tunggu saya punya modal lah, tunggu saya punya teman lah, tunggu saya punya uang lah, tunggu saya punya inilah, tunggu saya ada investor lah, nggak akan jadi. Ya, jadi apa yang bisa dikerjakan. Jangan banyak alasan. Karena orang sukses selalu kelebihan jalan, orang gagal selalu kelebihan alasan. Karena orang gagal sudah nggak punya alasan, masih punya alasan. Orang sukses sudah ada jalan, tetap nggak ada jalan, tetap bisa menemukan jalan baru. Oke, nah sudah tahu. Jadi it's all about mindset ya. Jadi ini adalah suatu faktor kegagalan yang harus Anda tahu dan Anda tahu cara mengatasinya. Semua permasalahan ada di mindset Anda. Dan the last but not least ya, yang terakhir yaitu don't give up. Jangan pernah menyerah. Ini yang paling penting cara mengatasi kegagalan. Do something until done. Lakukan sesuatu itu sampai selesai. Bukan until you tired, bukan ketika Anda lelah. Lakukan sesuatu ketika sampai selesai. Ya. Anda tahu Bob Willen di buku saya Badai Pasti Berlalu? Dia menyelesaikan lari maraton 42K. Orang lari 42K itu selesai 4 jam, 5 jam rata-rata. Anda tahu dia selesai dalam waktu berapa hari? 5 hari. Keren. Orang lari itu 4 jam, 5 jam selesai, dia 5 hari. Tapi jangan salah, dia lari hanya dengan kedua tangannya. Bob Willen. Dia lari dengan kedua. Anda bisa lihat ini, footage videonya. Nah, di sini Bob Willen. Dia lari dengan kedua tangannya. Karena dia seorang veteran perang, dia kehilangan 2 kakinya waktu perang dunia. Tapi dia mengikuti maraton. Anda tahu satu kata-katanya dia yang sangat fenomenal. Dia ngomong apa? Bob Willen, apakah kamu nggak sakit? Tanganmu sudah berdarah. Karena dia menyelesaikan satu hari 10K, 10K, 10K. Dia capek besok lari lagi 10K hanya dengan kedua tangannya. Dia bilang, tanganku memang sakit, tapi tanganku akan terasa lebih sakit kalau 1 detik aja saya berpaling dari garis finish. Tuh, kata-katanya sangat inspirasional. Jadi artinya dia fokus pada garis finish dan dia tidak pernah menyerah. Dan akhirnya dia masuk garis finish. Itu Bob Willen. Di buku saya Badai Pasti Berlalu sudah pernah saya tulis. Oke, sahabat entrepreneur, semoga Anda tahu cara mengatasi kegagalan Anda. Dan saya percaya hari ini, apa yang saya sampaikan ini pasti akan bermanfaat dengan Anda. Jangan lupa like-nya ya, dan jangan lupa subscribe. Oke, thank you, sukses selalu, support terus channel ini, salam hebat luar biasa.